ya itu kepala sakit kayak ditusuk-tusuk gitu. Terus apa dikasih perut buncit gitu ya, kayak ada bayi gitu. Apa gerak-gerak di dalamnya sampai mau ke bidan. Tiap malam Selasa sama malam Sabtu kedatangan kelelawar. Ada belatung di dalam rumah, sampai kelihatannya banyak, sampai disapuin ke rumah sampai gak ada itu, nyampe ke luar teh gak ada sama sekali. Oke, halo sahabat huru hara, saya Fani Christian. Ketemu lagi di channel Huru Hara Horor. Di mana ada horor, di situ pasti ada huru hara. Nah, di episode kali ini, untuk pertama kalinya nih, tim Huru Hara berhasil mendatangkan salah satu narasumber yang pernah menjadi korban santet. Oke, langsung aja kita sapa nih narasumber yang ada di samping kita ini. Halo, assalamualaikum Teh Iis, Mak Iya, selamat malam. Sebelumnya makasih nih udah mau berbagi cerita juga di Huru Hara Horor nih. Oke, kalau untuk Teh Iis nih, sehari-harinya profesinya ngapain aja sih Teh? Jualan. Jualan? Iya. Jadi kalau boleh tahu jualan apa nih Teh? Aku jualan pakaian. Pakaian, oke. Pokoknya iya, setiap hari jualan terus ya Teh ya? Semoga. Kalau dari Maya sendiri nih, Maya sehari-harinya ngapain nih Mak? Profesinya? Mama tani, sawah, sekarang mah udah bisa ke sawah, dagang, jualan. Oke, dan berarti sekarang Teh Iis maupun Mayas akan berbagi ceritanya pada saat sembuh dari pokoknya penyakit magic mungkin seperti itu ya, non medis ya. Oke, untuk sahabat huru hara, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja mulai ceritanya. Awal mulanya terjadi ya pertama apa usaha dulu ya, usaha bangkrut, terus dikasih linglung gitu, rumah tangga ya hancur gitu. Cerai lah gitu ya, pisahan. Terus sininya ya itu kepala sakit kayak ditusuk-tusuk gitu, kayak mau pecah lah, ini kayak bolong. Ini pakai obat dokter nggak mempan gitu. Udah ke dokter, udah dirawat di rumah juga masih tetap sampai diikat lah gitu, sehari-harinya kepala diikat gitu, sering dikompres gitu. Nggak keluar rumah lah gitu ya, di dalam aja gitu. Kalau keluar ya gitu jadi gitu ya, dikasih lemas, dikasih jalan kayak robot gitu, kaku mungkin gitu ya. Iya, kalau lemas ya lemas, nggak bisa jalan. Sampai dibopong mungkin ya, dibopong ke rumah. Tiap keluar rumah ya gitu jadi gitu, kayak kerasukan yang kayak gituan lah gitu. Terus apa dikasih perut buncit gitu ya, kayak ada bayi gitu. Apa gerak-gerak di dalamnya sampai mau ke bidan. Di apa telepon itu orang itu ya, orang minta Pak Kiai kasih air, langsung nggak ada ya. Pas mau ke bidan gitu, udah bawa aja ke bidan, takutnya ada bayi gitu. Tapi nggak, udah dikasih itu air dari itu Pak Kiai dari Brebes gitu ya. Iya. Langsung kempes dah, nggak ada. Langsung sembuh mungkin ya, gitu ya. Langsung sembuh gitu. Terus apa ini keluar darah gitu, tiba-tiba keluar darah, tapi nggak
nggak ada luka, nggak ada apa gitu. Dan keluarnya di daerah sini mungkin ya, Teh? Ini. Di jidat mungkin Iya, ya. di jidat, ya. Cuman apa kecil masuk jarum lah ya, segede jarum gitu. Jarum yang paling kecil. Iya, iya. Di sini mancer lah gitu ya, pas mau maghrib gitu. Maghrib jam 6 ini sampai jam setengah 10 Lumayan ya. baru Baru reda iya, mungkin baru itunya ya, reda. darahnya. Darahnya gitu. Tapi nggak bau amis, nggak bau itulah, kena ini juga. Iya, gitu iya. ya. Nggak lemas, nggak ada puyeng. Itu kan ngeluarin darah banyak ya. Iya kan, kalau logikanya kalau misalkan si darah keluar banyak, mungkin Iya. kan ke kitanya Mungkin juga lemas ya. kitanya lemas ya. Tapi enggak, seger, lihat darahnya seger gitu. Mau seujun gimana ya, Iya, gitu kan. Itu kan aneh ya. Keluar darah, nggak ada luka, nggak dijedat, nggak dijedut gitu ya. Gitu. 2 malam lah terjadi kayak gitu. Ketiga harinya, 3 maghribnya, saya berangkat hijrah dulu. Ya alhamdulillah nggak terjadi. Itu bulan Juni, jadi lagi bulan Juli. Berarti cuman butuh selang waktu 1 bulan itu. Iya, di sini lagi. Sama. Gitu. Iya sama. di yang itu apa? Bulan Juni. Jadi apa titik yang itu Titik sama yang gitu itu sama sama. yang bulan kemarin. Cuman sebentar. Cuma iya. Tisu itu habis sebal, 2 bal, lap-lap lah gitu ya. Kalau di ember mah seember kecil lah gitu darah. Ngeri juga siapa tuh darahnya. Dibakar itu bekasnya. Dulu mah ada videonya, cuman jadi sempat HP-nya hilang. didokumentasiin ya Teh. Iya. Sampai orang-orang kasihan, sampai ngasih-ngasih itu air gitu. Air doa mungkin ya Teh. Air doa gitu. Tapi sekarang mah alhamdulillah udah ke Brebes, udah kemana-mana lah gitu ya pengobatannya. Pas ketemu mungkin Allah mempertemukan, udah ada jodohnya gitu ya. Pengobatan kemana-kemana nggak ada hasilnya gitu, sampai putus asa lah, mau mati lah gitu. Nah, aku udah jangan ngobatin aku aja, punya uang mah dimakan aja. Nah, orang tua lihat anak kayak gitu pengen sembuh. Bermacam cara lah, mau pinjam ini, mau pinjam itu, sampai segitunya gitu. Buat pengobatan saya sampai ngeluarin sawah lah gitu ya, gadein sawah buat pengobatan saya gitu. Makin kesini nggak ada perubahan gitu ya. Udah di Ruqyah ya, kata yang di Ruqyah teh 1-2 kali, 3 kalinya udah beres. Tapi ini sampai menyerah lah, semua yang mengobatin saya. Yang ngobatin itu sampai nyerah mungkin ya gitu. Terus ketemu sama Teh Amel, lagi di ibu tirinya gitu. Si mama teh ya cerita ke situ ke mama tirinya, pas itu masih saudara sama si mama. Ya aku Teh Amel teh ya diajak lah gitu. Aku punya Pak Haji, ya sambil diobatin sama dia, sampai aku dipertemukan sama temennya, sampai dia malah suka gitu. Cinlok gitu Teh. Jadi mungkin Teh Amel dia punya teman gitu. Iya, diobatin sama dia, dianya malah suka gitu sampai sekarang. Gitu. Sampai sekarang udah ya, 4 tahun sama dia diobatin, malah bareng sekarang teh. Aku gak mau juga ngobatin. Kata dia teh, jangan gitu, kamu juga Cina waktu dulu kayak gitu ditolong orang. Sekarang juga kalau orang lagi minta tolong, kamu tolong, apalagi kamu punya karuhun, katanya gitu.
sekarang teh malah baru juga sembuh gitu ya, belum juga apa total lah sembuh gitu ya, udah ya lihat lihat mungkin mereka lihat aku sembuh gitu, yang tadinya apa lihat orang teh apa gimana takut gitu ya melihat orang teh, kalau itu teh ya bawaannya teh pengen tidur aja sehari-harinya teh, nggak mau keluar gitu di dalam kamar gitu sebulan full lah gitu ya, di bawah itu teh Amel gitu. Alhamdulillah sampai beranilah nggak lemah gitu. Kalau dulu mah kalau orang ngomong gini-gini suka nangis gitu ya, tapi sekarang mah nggak enak sedikit kalau kita nggak salah langsung aja dilawan. Langsung Sekarang dibawa. mah, Berarti iya. dulu Dulu teh mah di sini lemah. Iya, apa lemah baper lah banget, mungkin ya, iya. perasaan banget kalau Iya, ada yang gitu. negatif Iya. atau apa orang-orang ngomong langsung Iya. nangis. Kalau sekarang mah iya Tapi teh sekarang mah iya, alhamdulillah. harus lawan gitu teh Iya. kalau misalkan kita benar gitu kan. Iya. Gitu. Nah, ini Mak Iyas pas Mak Iyas telepon tiba-tiba, kok Mak Iyas telepon ada apa Mak? Gini kata orang gitu. Ini juga kata orang. Oh tadinya gitu. Mak Iyas lihat mungkin pengobatan Teh Iis mungkin ya Mak ya. Iya. Dari pertama mungkin Teh Iis sakit sampai Iya. sembuh. Iya. Dan Iya, pada dulunya akhirnya tahu. mungkin Mak Iyas sama mungkin juga langsung nelfon Teh Iis. Nah ini kalau misalkan untuk Teh Iis ini Teh, jadi pas semenjak sembuh, kalau kita kata sembuh total mungkin ya Teh ya. Jadi pas setelah sembuh dari mungkin penyakit magic yang sebelumnya, Teh Iis itu bisa jadi lebih sensitif gitu mungkin ya Teh ya. Iya. Gitu. Oh, jadi mungkin nanti apa ngontak ke yang ngobatin Teh Iisnya, ada Karuhun bilang bahwa ini kalau misalkan ini bisa nyembuhin, bisa nolong orang juga mungkin Teh. Iya. Ya gitu. Berarti dibalik dari sakitnya Teh Iis yang kena magic itu mungkin emang sebelumnya sebelumnya juga udah ada tanda udah gitu. ada Karuhun gitu, cuman banyak nolak dan dulu mah nggak ada pendamping. Oh iya. Jadi nggak berani gitu, suka banyak yang ditolak gitu. Kalau banyak yang ke rumah teh gitu kan harus tengah malam, harus mau ada yang ketok-ketok pintu minta tolong gitu. Iya gitu. Sekarang mah kan beraninya mah ada pendamping gitu. Kedua kalau tak tim mungkin udah satu Iya. tim mungkin ya Kalau Teh ya. dulu mah kita bisa ngobatin sama orang, kita juga diobatin lagi sama sama yang ini. Iya yang betul, pintar. karena mungkin dulu kenapa nggak beraninya mungkin karena nggak ada pendamping mungkin ya Teh ya. Tapi kan kalau sekarang udah bareng satu tim juga sama Teh Amel, mungkin sama yang lainnya juga. Iya. Makanya wah sekarang mungkin kelihatannya Teh Iis juga seger banget nih gitu kan. Mungkin udah nggak ada lagi penyakit yang seperti itu mungkin ya Teh ya. Sekarang mah cuma lambung kalau telat makan. Ya mungkin itu medisnya tuh mungkin Iya, ya. Makanya medisnya, iya. jangan telat makan Teh, jangan ngopi. Yang pentingnya mah itu. Enggak, ngopi mah udah enggak itu, iya. Biasa kan kalau kerja rumah gitu, kalau belum beres cuman minum air putih doang. Dulu mah aduh enggak sembuh sama obat. Sekarang mah telat makan, kepala sakit, langsung minum obat langsung sembuh ya Teh. Iya, Dan semoga untuk kedepannya nih Teh ya, iya. tidak akan lagi ada kena magic seperti itu. Saya mau nanya nih Teh, kira-kira tahu nggak sih Teh di balik dalangnya semua itu Teh yang ngirim-ngirim santet itu ke Teteh? Orangnya tahu nggak Teh Iis? Iya tahu lah gitu. Soalnya ya tahu lah. Tahu lah, pokoknya bukan orang jauh ya Teh ya. Nah, ini tahu juga nggak Teh motifnya tuh gimana sih dia bisa ngirim-ngirim gitu? Dia nggak tahu. Mungkin apakah sirik atau gimana gitu ya Teh? Iya nggak tahu. Pengennya apa gitu. Wah kacau ini. Kalau misalkan ini berarti kalau misalkan kita sebut sirik aja mungkin ya Teh ya, karena mungkin nggak mau lihat orang maju mungkinnya langsung. Wah kalau usaha ya bersaing secara sehat gitu, jangan main magic kalau bisa ya. Berarti tahu juga Teh di sini. Pokoknya pesannya ya gitulah, pokoknya janganlah seperti itu gitu kan. Kita kalau misalkan mau usaha bersaing secara sehat gitu kan, dengan ikhtiar berdoa ya usaha tetap gitu, tapi jangan sampai kita down terus kita
apa depresi, kalau ini putus asa akhirnya lari ke seperti itu ya, janganlah Sobat Huru Hara ya. Iya. Mas kita yang real aja gitu. Mungkin kalau dibalik kita besok kita nggak laku atau jualan sepi ya mungkin Tuhan juga sudah menyimpan untuk lusa dan seterusnya. Kayak gitu ya Teh. Iya. Ya bukan seujan ya, tapi kan ini dengan faktanya saya apa dikasih penyakit yang macam-macam yang aneh-aneh kan. Iya, ya? betul. Iya, gitu. Jadi jangan sampai kita kan sesama manusia gitu kan, masa emang magic ada tapi kan nggak seperti itu adanya gitu kan. Wah. Tapi kan sekarang nggak ada itu mah, alhamdulillah. Iya, Ini betul, Teh. kepala plong segar ya gitu. Jadi sekarang kan jag-jag waringkas kalau Belanda Iya. bilang ya Teh ya. Sampai jualan itu Oh iya, belanja sekarang ke mah, toko ini banyak apa belanjaan tiap hari itu orderan banyak ya, Tuh waktu kan kemarin sebulan penuh gitu. full ya Teh ya, Iya. nggak ada libur mungkin. Iya, orang lain juga hebat ini wanita sama Teh Amel ya. Iya, gitu. iya. Wanita tangguh ini Wonder Iya, Woman kita Wonder nih Woman, dari iya. Kabupaten Subang nih, Teh Iya. Is, ada Mak Iya. Iyas juga mungkin. Orang bilangnya gitu Wonder Woman ini Mas ya. Gitu, kalau saya mah nggak tahu cina udah apa tumbang kali. Mungkin ya alhamdulillah, dulu sempet gitu. down mungkin ya Teh ya. Iya. Tapi sekarang Teh Is yang dulu bukan Iya. yang sekarang Iya. bangkit dan akan lebih maju lagi. Iya. Dulu mah aduh nggak tahu sensitifan Sensitif orangnya gitu. iya baperan gitu. Jadi ya lemah lah Iya. gitu. Tapi Banyak. sekarang mah alhamdulillah. Iya. Iya. Ini udah sembuh total. Bagi kalian-kalian yang di sana nih yang sirik-sirik nih ya Teh, mungkin ada pesan-pesan buat yang sirik-sirik itu, yang suka mainin seperti itu Teh nih, yang magic-magic nih. Ini 2025 hey gitu kan. Iya. Jangan sampai main seperti itulah, kita yang sehat-sehat aja, yang sewajarnya aja usaha gitu kan Teh ya. Tapi semakin sini semakin banyak kayak Iya juga sih, zaman tapi dipikir-pikir dulu. zaman sekarang Iya. Teh balik Balik lagi gitu, yang lagi dulu ke tuh balik zaman lagi yang yang dulu, dulu gitu iya. sekarang Teh. Oke, untuk Sobat Huru Hara mungkin tadi cerita dari Teh Is, sekarang mungkin kita langsung lanjut aja ke cerita dari Mak Iyas. Oke, silakan Mak Iyas, bisa langsung dimulai aja. Ari mama gini ceritanya, sebelum berobat ke Teh Amel, mama selama 7 tahun udah sakit-sakitan. Mama dulunya sampai ke rumah sakit, sampai habis-habisan, habis sawah, habis kendaraan, habis semuanya juga habis mama. Selama 7 tahun Selama 7 tahun berobat. terus ya Mak. Sebelum kejadian sakit-sakitan itu sering ada kejadian di dalam rumah. Tiap malam Selasa sama malam Sabtu sok kedatangan kelelawar. Tapi nggak tahu emak, nggak tahu ada apa. Sus hilang sendirinya. Lalu lama itu Teh. Lalu ada ular semacam ular apa belang gitu, tapi diam aja di kepala diam. udah 2 kali tah macam itu. Sebelum kejadian sakit ada belatung di dalam rumah, sampai kelihatannya banyak, sampai disapuin ke rumah sampai nggak ada itu, nyampe ke luar teh nggak ada sama sekali. Sering kejadian itu, tapi emak nggak tahu apa gitu. Iya. Lalu tak sering kejadian kan kalau mau Ada tidur teh itu teh jendela teh rapet. Tahu-tahu besoknya muka sendiri. Itu sering kejadian ada telapak kaki di sini teh. Sebelum kejadian sakit. Nah, lama-kelamaan emak jatuh sakit. Sakitnya emak itu nggak masuk akal. Kalau lemes nyampe 3 bulan. Iya. Selama lemes 3 bulan misalnya ya, berobat ke dokter, Bandung. ke kiai, kemana penuduh orang disamperin. Iya, banyak yang penuduh orang gitu. Orang pintar bisa jadi nyebut ini nyebut itu, Cuma ya bisa gitu sebut nyebut doang gitu. Tah langsung sakit kepala
Mama sakit kepala nyampe berapa bulan, do doktoran, do rumah sakitan, habis semua. Sampai kak jatuh sakit liur, kikilibingan liur, Pusing mungkin ya, Ma, ya. nyampe berapa bulan diperiksa dan mama matanya gini, Iya, nyampe ke dokter mata berapa kali, 5 kali, mah gak ada apa-apa. normal. Nyampe 1 hari, makan bawa air hangat Iya. di dalam termos. Nah di dalam termos itu ada anak kuya, tahu gak anak kuya? Anak kura-kura sebetulnya. Iya, anak kura-kura. Segitunya tak nyampe ke rumah. Ini anak kura-kura di mana? Dibawa ke orang pintar. Nah kayak kura-kura, nggak masuk akal Iya, teh betul, di betul. dalam termos. Tuh nggak ada apa-apa cina gitu. Ini mah dengan orang hal biasa gitu ya disebutin gitu. Terus selama 7 tahun itu emas sakitnya bukannya serupa. Kalau ini asal ditusuk nyampe ke rumah sakit mau dioperasi gak jadi. Sampai ke rumah sakit sehari 3 rumah sakit gak injak. Sehari bisa sampai 3 kali. Iya Ke rumah sehari. Iya. Sampai ke itu mah PPN emak udah digotongnya dibawa ke UPLB sampai disamperin dokter. Emak bangun langsung pergi langsung pulang. Masya Allah. Tapi nyampe rumah emak Jadi jadi lagi. lagi, kabur lagi, digotong lagi ke rumah sakit. Gitu dulu. Nah, jadi dipermainkan jadi ini teh perasaan teh asa melayang, asa kemana gitu sebelum. Tapi berobat mah terus-terusan ke orang jalan terus, pintar terus ke rumah sakit, kemana sampai habis-habisan. 1 hari, 1 waktunya 1 hari, emak dikasih kabar sama saudara. Iis sama Teh Amel udah kerja sama dulu teh. Nyampe sekarang teh emak udah 2 tahunan berobat. Kak Teh Amel sama Teh Iis teh. Di suatu hari teh emak teh nelpon, ya dikasih diobatin, langsung obatin. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit emak bisa pulih, bisa enggak ngincak rumah sakit lagi, enggak ke dukun-dukun orang pintar-pintar yang kayak gitu lagi, enggak. Semenjak ke Teh Amel teh, emak teh berobat teh. Jadi alhamdulillah selama 2 tahun ini teh emak teh bisa ke sawah, bisa jualan, bisa dagang, bisa. Bisa normal lagi ya, Mak. Jadi kayak dulu mah kalau di rumah kesini teh apa baru juga turun, dapatan, udah kayak gimana? Udah kerasa mungkin ya, Mak ya. Ya geter gitu. Dari Prapatin sana mau ke sini sudah ngegeter mati. Semenjak berobat enggak, semenjak berobat Teh Amel jualan sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah aya hidayah ti Allah. Merenan ulah sampai gitu merenan. Iya betul. Alhamdulillah mati semenjak berobat ke Teh Amel sama Teh Iis. Udah 2 tahun ini jadi sampai sekarang. Masih tetap aja kalau kerasa. Iya, kalau kerasa masih. Barusan juga digotong ke sini teh, di bapak teh di ieu kanu motor dalam mes. Tuh Teh Amel diobatin. Alhamdulillah. Gitu. Jadi sahabat Huru-Hara, tadi sebelum kita syuting tuh Mak Iyas tuh ke sini tuh sempet di ini ya, Mak. Iya. Iya. Lemas. Dan alhamdulillahnya sekarang udah Nyampe ini asa pegal. sehat nih. Iya, alhamdulillah. Semoga buat Mak Iyas sehat terus. Amin, amin ya Semoga Allah, bisa ya Rabbal alamin. Berjualan Amin, gitu, semangat amin. ya, Mak ya. Iya, semangat. Alhamdulillah. Sekarang bisa semangat lagi semenjak berobat ke Teh Amel sama Teh Iis. Dibantu sama reng-rengannya. Ya alhamdulillah. Mak teh bisa lagi. Tahu dulu mah selama bisa-bisanya mah. iya selama 7 tahun ke belakang mama udah putus asa. Ya, Udah putus asa mama. Udah putus asa gimana? Capek lah ya mah. Capek. Itunya juga capek. Diperiksa ke dokter normal Iya. ya. Kalau di medis ya, Mak ya. Ke Bandung ke Sentosa sampai berapa puluh juta, 60 juta dulu. Udah
Iya pulangnya dikasih vitamin, nggak ada apa-apa ini Bu. Masya Karena emang Allah. normal mungkin ya Mak, kalau dari medis mah. Iya normal. Nyampe dikasih vitamin aja, nggak dikasih obat. Berapa kali? Udah dirawat di Sentosa di dokter itu masuk kocok nyampe ke berapa tahun atau 3 tahunan ya ke dokter Sukoco berobat. Mah enggak ada ininya robahnya enggak. Bawa Bandungan di rumah sakit di sini mah di Subang udah ketetes semuanya juga. Udah kepapai ya Mak Udah gitu si rumah kepapai sakit ya. Udah kepapai di Jadi sini rumah mah. sakit di Kabupaten Subang mah udah semua lah Mak pernah singgahi. Dan Ya alhamdulillah Allah. sekarang Maya sudah sehat kembali. Semoga Alhamdulillah. sehat terus untuk Alhamdulillah. kedepannya. Alhamdulillah. Untuk apa teis juga mungkin karena emang sakitnya juga nggak apa bersamaan gitu ya mungkin Iya, tahunnya ya iya, sama tahunnya sama. gitu mungkin. Kira-kira Mak tahu nggak sih Mak Apa yang ya? kenapa yang siapa gitu yang siapa bikin ya Mak sakit itu? seperti itu? Kalau disebutin mah takut gitu, takut Iya. seudon ya. Tapi mama percaya ke Allah. Ya Allah, minta kia gitu. Mama tahu juga pura-pura gak tahu Iya. Oh, intinya Mama tahu mungkin Iya. gitu ya Mak ya. Yang penting mah sembuh Iya. Mama. Itu nomor satu ya Mak ya. Iya. Pokoknya buat apa sekali lagi lah nggak akan bosan-bosan nih buat doain Mayas untuk TII semoga kedepannya lebih Amin. sehat lebih maju lagi Amin. usahanya jualannya. Mungkin Amin, ya Allah. spesial nih kali ini kita akan datengin buat Teh Amilnya juga nih selaku apa konsultan supranatural sekaligus pernah mengobati TII sama Mak Iyas. Oke nih sahabat Ruhara, di tengah-tengah kita udah hadir Teh Amel, mungkin Mama Amel mungkin ya, bukan Teteh berarti ya. Kita langsung dengar aja langsung kesaksian dari Mama Amel. Oke, mungkin buat Mama Amel mungkin singkat aja mah untuk di apa ceritain mungkin dalam pengobatan untuk TI sama Mak Iyas. Yang penting mereka udah sehat semua ya. Mungkin ini udah waktunya buat mereka semua. Kita dijodohkan ya untuk bersama lagi tuh ya biar sehat semuanya. Jadi buat saya mah pesan buat Teis sama Mak Iyas mudah-mudahan nggak ada apa-apa lagi ya. Alhamdulillah pengobatan saya diberi ya kemustajaban oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Pak. Mudah-mudahan ke depannya nggak akan ada apa-apa lagi. Segitu aja dari saya. Mungkin Mama Amel ada pesan-pesan buat sahabat Ruhara nih. Betul. Buat sahabat Ruhara di rumah yang Iya. lagi nonton nih. Yang buat yang ada di rumah semuanya mudah-mudahan ya masa apa penyakit Mak Iyas sama Teis tuh nggak sampai ke alaman ya. Semua semoga sehat semua. Amin. Nggak ada yang kayak Teis kayak Mak Iyas ya. Kita mah sehat saja semua ya ke depannya. Iya, amin Teh. Terima kasih nih untuk Mama Amel, TI sama Mak Iyas juga nih udah mau hadir dan udah mau berbagi ceritanya di Hura-Hara Horor. Semoga untuk kedepannya semakin maju lagi usahanya, sehat terus. Iya. Untuk sahabat Hura-Hara mungkin bagi kalian yang suka sama video ini bisa di subscribe, di like atau di komen juga. Mungkin kalau mau ada yang sharing-sharing atau mungkin ada sanak saudara ataupun siapapun yang sama mungkin sama TI sama Mak Iyas yang pernah dulu alamin mungkin bisa di ketik di kolom komentar aja. Begitulah tadi cerita dari TI sama Mak Iyas. Akhir kata saya Fani Christian turut pamit, TI juga pamit dan Mak Iyas turut pamit. Bye.